Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan pada tahun A. 1999, B. 2000, C. 2002, D. 2003, E. 2004. Pembahasan. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 2003. Contoh soal nomor 2. KPK sebagai lembaga khusus tindak pidana korupsi memiliki andil dalam perkara korupsi, terutama bidang A. Penuntunan, B. Penyidikan, C. Penuntunan sekaligus penyidikan, D. Pemutusan perkara, E. Penyidikan sekaligus pemutusan perkara. Pembahasan. Sebagai lembaga independen anti korupsi, KPK memiliki kewenangan khusus, yaitu KPK bertindak tidak hanya sebagai penyelidik atau penyidik, tetapi sekaligus penuntut dalam perkara tindakan korupsi. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Penuntutan sekaligus penyidikan. Contoh soal nomor 3. Nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai kode etik meliputi kecuali A. Terbuka dan transparan, B. Kebersamaan melaksanakan tugas, C. Integritas dan bermartabat, D. Tangguh dan tegar, E. Disiplin dan berwibawa. Pembahasan. Berdasarkan kode etik KPK, seorang pemimpin KPK harus memiliki nilai dasar pribadi atau basic individual values yang meliputi terbuka dan transparan, kebersamaan dalam melaksanakan tugas, integritas dan bermartabat, tangguh dan tegar dalam menghadapi ancaman, unggul dalam pengetahuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Disiplin dan berwibawa. Contoh soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan negara atau PN dalam A. Pelaporan tindakan korupsi, B. Penindakan tindakan korupsi, C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. Audit penyelenggara negara, E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 13 huruf A, yang diberikan kewenangan KPK adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Contoh soal nomor 5. Pencapaian Roadmap KPK 2015 sampai 2019 pada aspek learning and growth masih mengalami permasalahan, di antaranya kecuali A. Rekrutmen KPK, B. Pembuatan gedung KPK, C. Pengangkatan penyidik, D. Rendahnya tingkat kendali KPK, E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Pembahasan. Angka akuntabilitas dalam roadmap KPK adalah pegawai KPK mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Contoh soal nomor 6. Fokus terbesar yang sering menjadi penyebab
terjadinya tindak korupsi di Republik Indonesia adalah A. Faktor agama, B. Faktor ekonomi, C. Faktor sosial, D. Faktor budaya, E. Faktor hukum. Pembahasan. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori ini menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, faktor sosial. Contoh soal nomor 7. Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dalam waktu A. 4 tahun, B. 8 tahun, C. 10 tahun, D. 12 tahun, E. 15 tahun. Pembahasan. Peta jalan atau roadmap KPK 2011-2023 adalah rencana pelaksanaan yang disusun oleh KPK dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Dalam peta jalan KPK 2011-2023, terdapat arah atau langkah yang akan dilalui oleh KPK dan visi KPK. Peta jalan ini terdiri dari dua bagian, yakni kompetisi inti organisasi dan fokus organisasi. Terdapat pula fokus area yang terdiri dari 3 fase berdasarkan periode waktu berbeda. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, 12 tahun. Contoh soal nomor 8. Komisi Pemberantas Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit dalam setahun. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Pembahasan. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 18 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 kali dalam setahun dalam berita negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, 1 kali. Contoh soal nomor 9. Di bawah ini merupakan model pendekatan melawan korupsi yang banyak diadopsi, kecuali A. Pendekatan pengacara, B. Pendekatan bisnis, C. Pendekatan pasar, D. Pendekatan budaya, E. Pendekatan agama. Pembahasan. Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan, yaitu 1. Pendekatan pengacara, 2. Pendekatan bisnis, 3. Pendekatan pasar, 4. Pendekatan budaya. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Pendekatan agama. Contoh soal nomor 10. Untuk menjaga berjalannya 5 asas KPK dengan baik, KPK menerapkan nilai-nilai lembaga dan individu berikut, kecuali A. Profesionalisme, B. Integritas, C. Keadilan, D. Kesejahteraan, E. Kepemimpinan. Pembahasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dan tanggung jawab yang penuh dari seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memiliki, menginternalisasikan, dan melandaskan perilakunya kepada nilai-nilai dasar integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan yang dijabarkan dan dimodifikasikan ke dalam kode etik dan pedoman perilaku. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, kesejahteraan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe